Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Apa keterangan mereka? Sakit apa? Sakit hati? Iya Pak. Baiklah, pertemuan kali ini sebelum kita memulai pertemuan kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk saudari Andri. Dipersilakan untuk memimpin doanya. Baik, kepada teman-teman semuanya, sebelum pelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anak di sini Bapak akan menjelaskan tentang cerita hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Di sini Bapak menjelaskan 4 materi. Yang pertama menjelaskan latar belakang hijrah ke Madinah. Yang kedua menganalisis strategi Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Islam. Yang ketiga menjelaskan isi dan fungsi piagam Madinah, menunjukkan nilai persaudaraan muhajirin. Yang pertama menjelaskan latar belakang hijrah ke Madinah. Hijrah adalah perpindahan Rasulullah SAW dan kaum Muslim dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Hijrah dilakukan karena umat Islam di Mekah mengalami tekanan, penolakan dan penyiksaan dari kaum Quraisy. Selain itu, masyarakat Madinah atau Yathrib menerima Islam dan mengundang Rasulullah SAW untuk memimpin serta membangun kehidupan yang lebih aman dan damai. Itulah latar belakangnya. Yang kedua, menganalisis strategi Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat Islam. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah SAW menerapkan beberapa strategi. Yang pertama, membangun masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan masyarakat. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor agar tercipta persatuan dan saling membantu. Yang ketiga, menyusun aturan bersama untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan damai. Yang keempat, strategi ini membuat masyarakat Madinah menjadi kuat dan harmonis. Tiga, menjelaskan isi dan fungsi piagam Madinah. Ada yang tahu nggak apa itu piagam Madinah? Coba Pak Ira jawabkan piagam Madinah itu apa? Itu baca Pak Ira. Anjali dipersilakan. Perjanjian yang dibuat Rasulullah SAW untuk mengatur kehidupan masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku dan agama, Pak. Baik. Yang isinya terdiri. Isinya itu yang pertama itu menjamin kebebasan keberagaman, menjaga persatuan dan keamanan bersama, menetapkan hak dan kewajiban setiap kelompok fungsinya sebagai dasar kehidupan bermasyarakat yang adil dan damai, Pak. Ya, betul. Terima kasih untuk Anjali. Baik. Jadi Pak, menunjukkan nilai persaudaraan muhajirin dan ansar. Itu materi keempat. Materi keempat di sini Bapak akan jelaskan tentang bukan nilai persaudaraan muhajirin dan ansor. Coba Pak Jira, apa itu muhajirin? Muhajirin ini Cepat Pak Jira. Letakkan HP Mudi, nggak usah lihat HP. Apa itu muhajirin? muhajirin ini sebutan untuk
kelompok yang berhijrah atau berpindah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, baik. Sedangkan Ansor umum. Apa tadi berarti bagus itu? Enggak ada, di sini ada. Oh, hijrah dari Madinah ke Mekah, Pak. Kaum yang hijrah dari Madinah ke Mekah. Benar, Pak. Bapak gitu tahu nggak? Tahu udah mau nabi siapa? Makanya kenalan Pak. Coba dibaca Sawitri. Kalian nggak? Yang mana? Hijrah. Ya, dari utara. Kalian nggak? Ini adalah kaum muslim yang berhijrah dari Mekah. Sedangkan Ansor adalah penduduk Madinah yang membantu kaum muhajirin. Nilai yang dapat diteladani seperti saling membantu, rela berkorban, persaudaraan tanpa membedakan asal dan status dan menjaga persatuan. Ya, baik. Terima kasih untuk Sawitri. Di sini Bapak ingin anak-anak melihat video. Mana? Anak-anak tolong diperhatikan ya. Yang lain jangan sibuk main HP ya. Perhatikan dulu. Beneran nggak? Kurang beli kaca ya. Pada benar.
Erwa, jangan tidur. Nanti ditanya nggak tahu. Perhatikan. Sedikit, Pak.
videonya. Di sini Bapak akan membuat kelompok. Coba berhitung dari sini 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 aja. 3 coba. 3. Udah usah berhitung nih Bapak. Bapak sambil dikit. Dari sini sampai sini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, itu kelompok 4. Oke? Satu perwakilan maju depan. Oke? Mudah katanya. Silakan diskusi dengan kelompok dan tulis jawaban di situ. Oke? Bapak kasih waktu 5 menit. Tulis dan tulis di kertas, kumpulkan. Bukan lalu dipresentasikan. Pak Ira, cepat tulis, gak usah main-main. Mana kelompok kalian ini? Kalian ini apa kerjaannya? Diskusi. Diskusi ya Allah. Mendapat tekanan dari kaum muslim yang tidak suka muslim.
Sudah belum? Kelompok 4. Sudah semua? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Jadi sudah tidak sabar maju, Pak. Untuk kelompok 2 silakan maju. Semangat sekali. Maju ya Pak. Ya. Dari sini saja Pak. Enggak, maju ya. Semua. Satu saja. Melatih mental. Semangat. Dilis. juga dong disemangati. Baik. Di sini perwakilan saya Enggak usah grogi, Dilis. saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 dengan pertanyaan yaitu apa yang dimaksud dengan Piagam Madinah? Piagam Madinah yaitu undang-undang pertama di dunia yang dibuat Nabi Muhammad SAW di Madinah. Isi perjanjiannya yaitu perjanjian tertulis antara Nabi dan seluruh penduduk Madinah, kaum Muslim, suku Arab dan apa nih? Dan apa? Apa? Oh, dan non-Arab. Tujuannya agar hidup lebih rukun. Masya Allah. Kasih tepuk tangan kepada kelompok 2. Bagus sekali. Kelompok 4 dipersilakan maju. Saya lihat dari tadi main HP terus. Kelompok 4. Bapak kasih nilai C nanti. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 yang difitnah. Jadi pertanyaannya, mengapa Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah? Ada 4 alasan. Alasan pertama, karena mendapatkan tekanan dari kaum Quraisy di Mekah. Kemudian yang kedua, mendapat perintah hijrah dari Allah langsung sebagai bentuk strategi dan petunjuk dakwah. Terus yang ketiga, dukungan dari penduduk Madinah karena adanya Bai'ah Aqabah. Terus yang keempat, membangun masyarakat Islam yang lebih baik di Madinah. Nah, ya. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Untuk kelompok 1 maju. Baik, pertanyaannya, apakah tujuan Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor? Tujuannya itu untuk membangun fondasi masyarakat Islam yang kuat, harmonis dan saling mendukung, serta Rasulullah ingin menghapus sistem fanatisme kesukuan atau asabiyah dan menciptakan persatuan sejati yang didasarkan pada akidah bukan dari ikatan darah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 3 silakan. Perwakilan 1. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini pertanyaannya, mengapa Piagam Madinah itu penting? Yang pertama itu mempersatukan masyarakat Madinah yang beragam. Nah, yang kedua, menjamin kebebasan keberagaman. Yang ketiga, mengatur hak dan kewajiban warga, menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kelima, menjadi dasar pemerintah yang adil. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Kasih hapus. Baik, di sini Bapak ingin bertanya kepada salah satu di antara kalian. Coba Pak Ira. Apa yang dapat kita pelajari hari ini? Kita dapat mengetahui bagaimana hijrah perjalanan Nabi, kita berdakwah menyebarkan Islam dari Mekah ke Madinah. Ini saja. Mereka ada perhatian.
signifikan. Jadi banyak wawasan yang mendapatkan. Oke. Baik Bapak. Siap Pak. Bapak. Siap. Untuk saudara Lilis, saudari, maaf ya. Coba kamu simpulkan apa yang telah Bapak jelaskan di dalam video tersebut. Dan video yang kamu dapatkan saja lah. Saudara Lilis, ayo, nggak usah sembunyi-sembunyi di belakang teman itu. Bentar ya Kak. Kamu lagi nyari di AI ya? Enggak Pak. Tidak. Simpulannya. Baca aja ya Pak ya. Hijrah Rasulullah ke Madinah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam yang tidak hanya berarti perpindahan tempat, tapi juga menjadi awal terbentuknya masyarakat Islam yang lebih tertata dan berkembang. Latar belakang hijrah menunjukkan bahwa perjuangan dalam menyebarkan agama memerlukan kesabaran, strategi, dan pengorbanan. Di Madinah, Rasulullah membangun masyarakat dengan cara yang bijaksana seperti mendirikan masjid sebagai pusat kegiatan umat, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar, serta membuat piagam Madinah sebagai aturan hidup bersama yang adil dan damai. Dari peristiwa ini kita dapat mengambil nilai penting yaitu persatuan, toleransi, saling membantu, tanggung jawab, dan kerjasama dengan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut tetap relevan untuk diterapkan di dalam kehidupan sekarang agar tercipta lingkungan yang harmonis, damai, dan saling menghargai. Baik, terima kasih untuk saudara Lilis. Terima kasih aplaus saudara. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak mungkin hanya itu saja yang dapat Bapak jelaskan. Apabila ada kata salah, Bapak mohon maaf kepada Allah, Bapak mohon ampun. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya berdoa terlebih dahulu untuk saudari Andri dipimpin Tuhan. Baik, untuk menutup pelajaran pada hari ini yang baiknya teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.